Di awal film, kita diperkenalkan dengan Frank, seorang mantan agen elit khusus. Saat ini, Frank mendatangi markas geng mafia kartel, yang telah menculik keponakannya, yang diketahui bernama Luna. Tanpa banyak bacot, Frank langsung membantai satu persatu, kelompok mafia tersebut. Tidak hanya kelompok mafia kartel saja, Frank juga membantai pasukan polisi korup yang bersekongkol dengan geng mafia kartel tersebut. Setelah itu, Frank merampas sebuah flash disk dari tangan keponakan si ketua geng kartel yang diketahui bernama Carlo. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menyelamatkan keponakannya, yaitu Luna. Di tengah perjalanan menuju pulang, Frank bertanya kepada Luna, kenapa dirinya bisa sampai diculik oleh geng kartel brutal. Luna menjawab, dirinya tidak diculik, melainkan telah dijual oleh ayah tirinya. Mendengar hal tersebut, tentu Frank menjadi sangat murka. Sementara itu, bos geng kartel tertinggi, yang diketahui bernama Santos, mendatangi markasnya, yang telah diobrak-abrik oleh Frank. Di sana juga ada keponakannya yang lain, yaitu saudara Carlo, yang diketahui bernama Jason. Santos lantas bertanya, kepada tangan kanan Carlo, yaitu Stephen, yang menjaga markas ini. Perihal kenapa ini semua bisa sampai terjadi. Stephen menjawab, Carlo telah menculik keponakan mantan agen elit khusus, yaitu Frank. Franklah yang mengobrak-abrik markas ini, dan menghabisi sebagian besar anak buah Santos, termasuk Carlo keponakannya. Bukan hanya itu saja, Frank juga mencuri sebuah flash disk, yang terpasang di sebuah kunci. Yang mana flash disk tersebut, berisi semua bukti, kejahatan geng kartel ini. Mendengar hal tersebut, tentu Santos sangat marah. Ia lantas menugaskan keponakannya, yaitu Jason, untuk menghabisi Stephen. Dikarenakan Stephen tidak becus menjaga markas ini, sehingga keponakannya tewas. Singkat cerita, Luna kembali ke rumah, dan disambut dengan sangat bahagia, oleh ibunya yang bernama Santi. Santi sangat berterima kasih kepada Frank, yang rela pulang kampung, demi menyelamatkan keponakannya. Berpindah lagi ke Santos, yang menugaskan seorang sheriff korup, untuk menangkap Frank, berserta seluruh keluarganya. Sheriff korup yang bernama Tommy ini, ternyata kenal dengan Frank. Seorang mantan agen elit khusus, yang telah dibebas tugaskan, karena terlalu brutal, dalam meringkus para bandit. Akan tetapi, Santos sama sekali tidak peduli, akan kebrutalan Frank. Berpindah ke Frank, yang sedang bersiap-siap, untuk membawa Santi dan Luna, pindah ke kota bersama Frank. Karena di kampung ini, mereka semua sudah tidak lagi aman. Sementara itu, Santos dan para anak buahnya, sedang dalam perjalanan, menuju ke tempat Frank. Saat hendak pergi, ayah tiri Luna muncul, dan langsung memarahi Santi. Karena Santi malah meminta bantuan Frank, untuk menyelamatkan Luna. Sehingga Frank yang brutal, malah menghabisi keponakan Santos, si ketua kartel brutal tersebut. Si ayah tiri yang bernama Jack ini, lantas memaksa Luna dan Santi, untuk ikut bersamanya. Yaitu untuk diserahkan kembali, kepada di bos kartel, yaitu Santos. Karena hanya dengan begitu, geng kartel Santos tidak akan membrutal, untuk membantai mereka semua. Frank yang seorang mantan agen elit khusus brutal, tentu tidak akan membiarkan Tommy, mengorbankan kakak dan keponakannya. Jack yang takut dengan Frank, tidak bisa berbuat banyak, ketika istri dan anak tirinya dibawa.
Wait. Namun saat akan pergi, Frank melihat beberapa mobil sedang mengarah ke rumah tersebut. Yang mana ternyata, itu adalah mobil si Sheriff korup, yaitu Tommy. Menyadari akan hal itu, Santi lantas menyuruh Frank bersembunyi ke dalam rumah. Sementara Santi sendiri akan berusaha menghadapi Sheriff korup tersebut. Jasper. Unfortunately, it's stirring the pot, Kel. Sesampainya di sana, Tommy langsung meringkus Jack, akar dari semua permasalahan ini. Dikarenakan Jack telah mencuri paket barang haram Santos. Jack yang takut akan dihabisi, ia malah menjual anak tirinya, yaitu Luna, kepada geng kartel brutal tersebut. Tommy lantas bertanya kepada Santi, di mana Frank sekarang. Tommy berniat ingin menangkap Frank, yang telah menghabisi keponakan si bos kartel. Kedua anak buah Tommy, sebenarnya bukanlah aparat korup. Namun mereka tidak berani menentang Tommy, karena takut akan dipecat. Some help and try. Cruz County, that's why. In a cop killer. Santi menjawab, Frank sudah kembali lagi ke kota. Namun sialnya, Jack malah mengatakan, kalau Frank bersembunyi di dalam rumah. Not me. Tommy lantas meminta Frank menyerahkan diri tanpa perlawanan. Akan tetapi, Frank menolak untuk keluar. Kemudian, Tommy menugaskan kedua anak buahnya untuk menjemput Frank ke dalam rumah. He was a friend. Not if he ain't. Namun sudah pasti, Frank tidak akan tinggal diam begitu saja. Kemudian, Frank keluar sembari menodongkan senjata. Dan atas campur tangan Santi, Frank berhasil melarikan diri. Kemudian, Tommy menugaskan kedua anak buahnya untuk mengejar Frank. Sementara Tommy sendiri akan menyerahkan Santi dan Luna kepada si bos kartel demi mendapatkan uang imbalan. Bahkan, Tommy sengaja melepaskan Jack yang memang sudah tidak berguna lagi. Shut up, Wall. Happening here, Jasper. Angela. Aksi kejar-kejaran terus berlanjut, sampai mengalami tabrakan. Frank lantas memutuskan kabur dengan cara berlari. Singkat cerita, Santos tiba bersama anak buahnya, sampai ke rumah Santi. Kemudian, Tommy memberitahu Santos, kalau Frank telah kabur, dan sedang dikejar, oleh kedua anak buahnya. Mendengar hal tersebut, Jason langsung membawa seorang anak buahnya, untuk memburu Frank. Sementara itu, Jack meminta maaf kepada Santos, atas kekacauan ini. Santos yang seorang bos kartel brutal, enggan memaafkan Jack. Apalagi setelah keponakannya tewas dihabisi oleh Frank, berikut dengan flash disk bukti kejahatannya, yang juga dicuri oleh Frank. Sehingga tanpa ragu lagi, Santos langsung menghabisi Jack. Setelah itu, Santos membawa Luna dan Santi, menuju ke dalam rumah, sembari menunggu kedatangan Frank. Berpindah ke Frank, yang pada akhirnya, berhasil melumpuhkan kedua sheriff ini. Pada saat yang bersamaan, Jason dan anak buahnya muncul, dan terlibat aksi baku tembak. Bahkan dalam baku tembak ini, seorang sheriff tewas, dihabisi oleh Jason. Jason berteriak memberitahu Jack, kalau flash disk itu tidak segera diserahkan, maka Santos akan menghabisi Santi dan Luna. Akan tetapi, Frank tentu tidak sebodoh itu menyerahkannya. Apabila flash disk itu diserahkan, mereka tetap akan menghabisi Frank. Meskipun Frank sendiri tidak tahu apa isi di dalam flash disk tersebut. Baku tembak kembali berlanjut, sampai pada akhirnya menewaskan si sheriff. Stay here, you're gonna be dead. Pada suatu kesempatan, Frank berhasil menghabisi anak buah Jason. Karena kehabisan amunisi, Frank terpaksa berduel dengan Jason.
Namun dengan cukup mudah, Frank berhasil menghabisi Jason. Setelah itu, Frank mengambil senjata Jason, dan bergegas menyelamatkan Santi dan Luna. Karena Jason tak kunjung kembali, Santos menugaskan kedua anak buahnya, untuk memburu Frank. Santos mulai khawatir, kalau keponakannya itu, mungkin sudah tewas, dihabisi oleh Frank. Kemudian, Santos bertanya kepada Tommy, seperti apa sebenarnya sosok Frank. Tommy menjawab, Frank adalah mantan elit khusus, yang sekarang, menjadi buronan organisasi militer. Dikarenakan Frank, telah menghabisi seorang jenderal korup. Tommy meminta Santos, untuk tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi, Frank pasti akan datang, yaitu untuk menyelamatkan Santi dan Luna. Ketika Frank sudah datang, mereka bisa bekerja sama, untuk menghabisi Frank, yang hanya seorang diri. For everything. He's a low life. Nothing he can All work. of you. Berpindah ke Frank, yang berusaha dicegat, oleh dua orang anak buah Santos. Akan tetapi, Frank dapat dengan mudah, melumpuhkan mereka berdua. Kemudian, Frank bertanya, kepada salah seorang yang masih hidup, terkait isi di dalam flash disk tersebut. Si anak buah menjawab, di dalam flash disk tersebut, terdapat semua bukti kejahatan Santos. Termasuk alamat dan kode berangkas, tempat penjualan semua uang haram Santos. Setelah mengantongi info tersebut, Frank langsung membantai si anak buah. Berpindah ke Jack, yang dipaksa oleh Santos, menjemput pasukan polisi bersenjatanya. Sekarang Santos baru sadar, ia membutuhkan pasukan yang jauh lebih banyak, untuk bisa melumpuhkan Frank. Done all I can here, haven't I? Singkat cerita, Frank sampai ke rumah Santi, dan langsung saja membrutal. Membantai semua anak buah Santos, yang berjaga di luar rumah. I will kill them! Santos yang menyadari akan hal tersebut, langsung mengancam, akan menghabisi Luna dan Santi. Apabila Frank, tidak segera menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun. Frank yang seorang mantan elit khusus terlatih, tentu tak semudah itu menyerah, hingga inilah yang ia perbuat. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil membawa Santi dan Luna, bersembunyi ke dalam rumah. Baku tembak terus berlanjut, bahkan, Santi pun ikut terlibat. Alhasil, sebagian besar anak buah Santos, berhasil Frank ratakan. Akan tetapi, pasukan yang diutus oleh Sheriff korup, malah semakin berdatangan. Sialnya lagi, Santi sempat tertembak, di bagian lengannya. Berada di dalam posisi terpojok, Frank lantas membawa Santi dan Luna, bersembunyi di lantai atas. Di tengah baku tembak yang semakin sengit, Frank lantas menyuruh Santi dan Luna, melarikan diri lewat jendela.
Sementara Frank sendiri akan lanjut membrutal, membantai para anak buah Santos yang masih tersisa. Berpindah ke Santos, yang berhasil menghadang Santi dan Luna, yang berusaha melarikan diri menggunakan motor. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Santos dihabisi oleh Jack, yang ternyata mengincar flash disk di tangan Frank, yaitu untuk merampok semua uang milik Santos. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil membantai semua anak buah Santos dan juga Jack. Kemudian Jack mengancam akan menghabisi Santi dan Luna apabila Frank tidak segera menyerahkan flash disk tersebut. Namun bukan Frank namanya jika menyerah begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Setelah itu, Frank memaksa Jack memilih antara borgol dan senjata. Apabila memilih borgol, maka Jack memilih dipenjara atas semua kejahatannya. Apabila memilih senjata, berarti Jack siap untuk tewas karena melakukan perlawanan. Jack yang seorang aparat serakah malah memilih senjata. Sehingga pada akhirnya, Jack pun tewas di tangan Frank. Setelah itu, Frank membawa Santi dan Luna pindah keluar kota untuk memulai hidup yang baru. Berbekalkan semua uang milik Santos yang ada di flash disk tersebut. Kemudian, film pun selesai.